Saudara Presiden Prabowo Subianto melempar pernyataan keras akan menyingkirkan siapa saja yang tidak patuh dan tidak mau bekerja untuk rakyat. Orang-orang terdekat Presiden bahkan juga mengakui ada yang tidak selaras dan sevisi dengan Presiden Prabowo. Jika benar siapa menteri yang akan di-reshuffle, pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Di antaranya di studio ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat pagi Mas Agung. Pagi Mas Rio. Terima kasih sudah di studio pagi ini. Siap. Melalui Zoom ada Immanuel Ebenezer, politisi Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Noel. Pagi. Terima kasih Bang sudah bergabung di diskusi pagi ini. Dan politisi Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Selamat pagi Bang Doli. Pagi. Terima kasih Bang sudah bergabung. Terima kasih Sama-sama. Bapak-bapak. Pagi ini saya ke Bang Noel. Bang Noel, Presiden ada apa nih? Pernyataan keras. Jika tidak bekerja untuk masyarakat, saya akan singkirkan untuk para pembantunya. Ini dari Gerindra sendiri meresponnya seperti apa? Ya, emang itu kan karakternya Pak Presiden kita Pak Prabowo ya. Dia harus mempertegas posisi dia sebagai pemimpin rakyat. Jadi wajar ketika pernyataan-pernyataan itu keluar, ya kan? Karena ini dia bekerja untuk rakyat. Dia sudah wakafkan hidup dan nyawanya untuk rakyat dan bangsa ini. Jadi kalau ada yang main-main, ya dia akan singkirkan. Karena memang beliau pemegang hak prerogatif itu sendiri dalam melakukan reshuffle dan sebagainya. Nah kita sebagai pembantunya ya harus patuh dan juga harus mampu menerjemahkan apa itu menjadi keinginan presiden kita. Nah saya selama ini memahaminya bahwa tiap pidato dan arahan ya kita harus mampu mengimplementasikan di bawahnya gitu. Tapi kalau soal apa yang disampaikan Pak Prabowo, ada menteri yang dablek dan sebagainya, kemudian sebetulnya itu sudah diingatkan waktu kita di Hambalang. Kalau yang tidak sepakat dengan kebijakan saya, ya silakan keluar. Lanjut lagi di Magelang, pernyataan untuk keluar. Nanti kalau nggak salah 3 kali 4 kali pernyataan Prabowo soal presiden kita Prabowo menyampaikan hal itu. Nah kemudian hari ini menyampaikan di haranya HUT-nya NU, saya rasa itu saya nggak kaget lah ya. Kemudian kan karena memang dia punya standar ya, standar kinerja. Mungkin dia berharapnya begini loh menteri ini kerja nih gitu loh. Nah entah siapa orangnya, menurut saya itu bukan domain saya, karena Pak Presiden yang tahu, karena cuma Presiden punya hak untuk mengevaluasi siapa kabinetnya. Karena kan saya juga kabinet, Presiden juga bisa punya hak untuk mengevaluasi saya di kementerian khususnya di ketenaga kerjaan, kayak begitu kira-kira. Oke Bang, tapi apakah benar katanya sudah di kantong Pak Prabowo nih nama-namanya yang mau di-reshuffle? Ya pertama saya nggak pernah tahu kantongnya Pak Prabowo, tapi saya yakin sekali. Saya yakin sekali lah, dia kan pemimpin pasti tahu siapa yang kurang begitu maksimal kerjanya. Karena saya nggak pernah ada di kantongnya, ya saya kurang tahu lah. Oh berarti abang sangat pasti bahwa Immanuel Ebenezer tidak ada di kantongnya Pak Prabowo saat ini nih Pak? Mudah-mudahan insya Allah, karena kan kita juga melakukan apa yang sudah dilakukan dan menjadi perintah presiden lah. Jadi kemudian ada yang menteri atau kabinet yang menurut presiden kurang memuaskan, kan Pak Presiden punya hak untuk menyampaikan itu. Tapi dalam hal ini saya bukan domainnya, tidak mau saya menjadi hakim buat menteri atau kabinet di kabinet merah putih. Yang punya hak itu cuma presiden sebagai pemilik hak prerogatif. Oke, saya ke Bang Doli, Waketum Partai Golkar. Bang Doli, koalisi menanggapinya seperti apa pernyataan keras Pak Presiden? Saya kira pernyataan Pak Presiden itu sudah beberapa kali disampaikan ya, dan memang seharusnya begitu ya. Kita lihat sikap tegas Pak Prabowo sebagai presiden misalnya terhadap korupsi ya, kita harus perangi, kita harus musuhi, kita habisi dan segala macam. Nah sama tegasnya bahwa Pak Prabowo menunjukkan komitmennya agar beliau dan seluruh jajarannya itu bekerja berkomitmen untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Nah kalau di luar itu ya dia pasti akan mengambil sikap yang tegas. Jadi betul tadi udah beberapa kali sebetulnya itu disampaikan, dan menurut saya itu bagus ya, agar semua kita termasuk para pembantunya di kabinet itu bekerja dengan serius untuk kepentingan rakyat dan bangsa serta negara. Itu yang pertama. Yang kedua soal reshuffle, ya kita sama-sama tahu semuanya bahwa
dalam peraturan perundang-undangan di negara kita itu adalah hak prerogatifnya seorang presiden gitu ya. Jadi perlu atau tidak reshuffle, kemudian siapa yang akan di-reshuffle, kapan itu dilaksanakan, itu sepenuhnya adalah hak prerogatif atau kewenangan Pak Prabowo sebagai presiden gitu. Dan yang paling tahu juga, kalaupun misalnya sudah dianggap perlu untuk melakukan reshuffle, ya siapa yang akan reshuffle, itu penilaian, evaluasi yang paling tahu Pak Presiden karena beliau yang mengangkat dan menunjuk para menteri-menteri itu dengan alasan tertentu, dengan pertimbangan tertentu, dan kemudian beliau juga yang pasti akan paling tahu kenapa siapa menteri yang harus tetap, siapa yang akan diganti dengan alasan dan pertimbangan yang saya kira menurut standar penilaian beliau sebagai presiden. Gitu. Oke, Bang Doli, sebagai partai yang berada di koalisi pendukung Prabowo Gibran, apakah mungkin saja Golkar siap pada akhirnya jika hak prerogatif presiden dilakukan dan mereshuffle salah satu kader terbaik Golkar? Ya, saya kira semuanya kita harus taat pada peraturan perundangan itu. Ya, ini kan bukan suka atau tidak suka, siap atau tidak siap gitu loh. Bahwa itu adalah peraturan yang sudah kita sepakati, konsensus konvensi yang sudah kita sepakati gitu. Dan itu sepenuhnya hak ya. Hak itu kan nggak bisa kita halangi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita semuanya harus siap gitu. Tapi yang jelas Partai Golkar ya sejauh ini kita sudah mengirimkan ya kader-kader terbaik kita, ada 8 orang ya untuk bekerja membantu Pak Prabowo sebagai presiden, dan kita pasti mengirimkan orang-orang terbaik ya, termasuk salah satunya adalah ketua umum kita yang selama ini sudah teruji ya soal kemampuan dan pengalamannya baik untuk kepentingan bangsa dan negara maupun di partai gitu, dan kemudian juga sudah punya pengalaman panjang untuk menjalani tanggung jawab itu. Dan yang paling penting adalah mereka itu adalah, atau kita semua adalah orang-orang yang loyal kepada presiden, bekerja semata-mata untuk mendedikasikan diri untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara kita. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, melihat 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini, apakah kita sudah bisa menilai sebenarnya kinerja dari para pembantu presiden ini? Ya, pertama kita harus melihat tax reshuffle yang disampaikan Presiden kemarin dilakukan di tengah harlah Nahdlatul Ulama. Nah, konteksnya saya kira menarik. Kenapa? Kurang dari 1 menit hal itu disampaikan, tapi ada 2 keyword yang ingin saya garis bawahi. Ndablek dan bandel gitu. Artinya itu mungkin semacam puncak dari kekesalan dan kekecewaan Presiden terhadap beberapa peristiwa terakhir yang viral. Kita sebut saja ada LPG 3 kg, kemudian ada soal pagar laut makan pagar makan laut, seperti itu. Terus ada soal PPN yang tidak jadi naik, yang kemudian dalam tanda petik Presiden ini harus menjadi damkar untuk memadamkan kecerobohan bawahan berkobarnya api ini ya, pembantu Presiden ini. Nah, termasuk menteri di demo juga kemarin itu. Persis gitu. Artinya apa? Artinya kalau pola semacam ini diteruskan, ini bisa menjatuhkan wibawa Presiden, reputasinya, approval ratingnya. Ya kita tahu di Bank Kompas ngasih lumayan cukup tinggi 80,9. Indikator juga mirip. LSI juga demikian. Tapi ketika ada potret di mana survei-survei yang tidak menggunakan multi-stage random sampling, pendekatannya kualitatif, panel, Selios misalkan, itu jauh di bawah angka tersebut. Nah, maksud saya objektivitas kita melihat kinerja ini harus utuh. Supaya apa? Supaya para menteri ini tidak terlena, dan yang sudah mendapat kartu kuning seperti batik saya warna kuning hari ini, itu benar-benar. Saya kira batiknya mau Golkar juga. Bisa juga, bisa macam-macam tafsirnya. Tapi yang jelas kartu kuning ini alarm keras dari Presiden. Dan 2 kali beliau diwawancara juga setelah selesai pidato, kemudian wartawan tanya, doorstop, sama, ya saya bereskan, saya singkirkan. Itu kan keras sekali. Diperkuat dengan pernyataan Don Dasko kan, ada yang nggak seirama. Ya biasanya kalau yang ringan-ringan Mas Teddy biasanya. Tapi kalau Don Dasko sudah ngomong juga, ini bahaya barang. Oke, berapa peluang sebenarnya dari pernyataan Anda, dari keyword yang Anda analisis di Harlah NU kemarin, peluang terjadinya reshuffle?
Eh, nanti pun bisa setelah saya ngomong. Jadi kapanpun bisa, siapapun bisa kena. Tapi yang jelas kemungkinan itu ada. Apalagi sudah terucap oleh Pak Presiden. Pak Presiden ini kan gaya bahasanya low konteks ya. Ya. Ngomong apa adanya tanpa tedeng aling-aling. Iya, iya, enggak. Nggak bisa beliau abu-abu. Nah, ketika beliau sudah ngomong di Harla NU, Ya. organisasi terbesar umat Islam, artinya apa? Beliau bersama publik. Kalau publik kecewa, kalau publik kesal, dia akan mengikuti arus itu. Walaupun beliau bersama koalisinya. Tapi ini saya kira masukan positif, sinyal baik buat publik bahwa Presiden memikirkan rakyatnya. Seperti itu. Sampai 80% kemungkinan ini akan terjadi reshuffle? Saya belum berani bilang karena idealnya reshuffle setelah 100 hari gitu. Ini minimal 6 bulan lah. Tapi kalau misal kekecewaannya bertumpuk, menteri-menterinya perilakunya buruk, buat kebijakan tanpa sosialisasi dan seterusnya, ya bisa lebih cepat. Karena kalau tidak ini bisa membahayakan legitimasi, approval rating dan seterusnya. Berarti menurut Anda 100 hari bisa menjadi tolak ukur ya dari Presiden untuk mengganti ataupun mereshuffle kabinet? Bisa kalau perilaku menterinya sangat buruk. Oke, saya ke Bang Noel. Bang Noel, urgensi ternyata 100 hari bisa dijadikan tolak ukur untuk mereshuffle kabinet jika perilakunya buruk. Tanggapan ini seperti apa? Ya, Presiden nggak pernah mengukur 100 hari. Setiap hari dievaluasi kita. Ya. Jadi kalau ukurannya 100 hari mungkin versi publik ya, tapi versi kita, kebetulan saya di kabinet, setiap hari itu kita diingatkan. Dilihat kerjanya, dilihat semuanya. Artinya Presiden punya standar tersendiri lah dalam menentukan kinerja para kabinetnya di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Jadi menurut saya ya kita tetap lihat ke depan nanti lah. Karena biar gimana pun ini kan Presiden Prabowo ini kan presiden yang nggak sungkan lah ya menyampaikan ketidaknyamanannya ke publik. Artinya presiden ini benar-benar presiden yang diandalkan oleh rakyat. Makanya rakyat ini bangga sekali lah ya. Punya presiden yang lugas dalam menyampaikan dan juga tegas. Karena dia nggak punya kepentingan apa-apa. Bahkan di dalam Harla Quote NU itu, yang saya takutkan cuma satu, mengkhianati rakyat. Dan yang ditakutin itu doang. Itu saya takut soal itu. Karena saya sudah diberi mandatnya mandat luar biasa, full, kemudian dia mengkhianati dan mengecewakan. Itu yang dia khawatirkan, saya nggak mau. Makanya sebelumnya bahkan Presiden menyampaikan, kalaupun saya sendiri memimpin bangsa ini. Itu sampai begitunya tuh. Ya. Gitu. Oke, saya mau ke Bang Doli. Ini ada pernyataan dari Mas Agung tadi bahwa salah satu menteri yang mendapat evaluasi adalah Menteri SDM Bahlil Lahadial yang juga merupakan ketum Golkar. Tapi sebelum Bang Doli menjawab, kita usai jeda berikut. Saudara, terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan narasumber saya, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Melalui Zoom ada Immanuel Ebenezer, politisi Partai Gerindra, dan Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Saya ke Bang Doli untuk melanjutkan tadi. Bang Doli, seperti yang disampaikan oleh Mas Agung Baskoro, salah satu yang menjadi perhatian adalah kebijakan yang diambil oleh Menteri SDM Bahlil Lahadial yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Bagaimana Abang melihat bahwa pernyataan Presiden ini persis setelah kebijakan LPG? Iya, saya kira kan tadi saya katakan bahwa pernyataan ini sudah disampaikan juga beberapa kali ya untuk mengingatkan khususnya kepada para pembantunya, para menteri-menterinya untuk senantiasa alert gitu ya, terus kemudian sungguh-sungguh serius bekerja sesuai dengan tugas fungsi pokoknya terhadap kepentingan bangsa, rakyat, dan negara gitu loh. Nah, jadi sebetulnya kita juga jangan kemudian berspekulasi, terus kemudian apalagi bertendensi ya, kemudian punya opini sendiri menilai satu persatu menteri, kinerja menteri dari Pak Prabowo ini. Karena yang saya katakan tadi, yang paling punya hak, yang paling punya kemampuan untuk bisa menilai para kabinetnya itu adalah Presiden sendiri. Nah, itu yang saya katakan. Jadi kita juga jangan kemudian tadi itu berspekulasi, wah nanti ini yang akan di reshuffle, ini akan ini gitu. Karena tadi ya, saya kira kan penilaian terhadap
kinerja menteri itu kan nanti pada akhirnya dinilai secara akumulatif ya. Dan itu bukan mulai hari ini atau 2 hari, 2 minggu terakhir saja. Mungkin saya kira dari pertama kali menteri-menteri itu dilantik gitu ya, saya kira sudah di situ mulai start penilaian itu gitu loh. Mulai dari pertama sampai hari ini dan sampai kapan nanti terjadi perlunya terjadi reshuffle itu gitu loh. Nah, yang kita tidak tahu kapan gitu kan. Karena yang paling tahu itu Pak Presiden. Berarti abang tidak melihat bahwa pernyataan Pak Presiden kemarin itu untuk secara khusus menegur ataupun ditujukan pada Ketua Umum Anda? Saya kira itu pernyataan umum ya, berlaku pada semua jajaran Pak Presiden ya, untuk hati-hati ya, kalau tadi pakai bahasa kartu kuning gitu ya, bahwa kita harus betul-betul berkomitmen bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara gitu. Dan itu berlaku pada siapa saja jajaran yang selama ini membantu Pak Presiden. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, tadi Anda sudah menyebutkan beberapa menteri yang memiliki catatan kurang perform di 100 hari pertama Prabowo Gibran ini. Kalau melihat ada isu terkait dengan yang lagi viral, penghematan anggaran, menurut Anda ini bagian dari keinginan Presiden Prabowo untuk fokus dan juga mungkin saja menyasar menteri-menteri yang mengurus terkait dengan anggaran ini? Salah satunya, salah duanya bisa karena kemarin kan soal PPN yang tidak jadi naik juga viral dan memberikan kegaduhan sebagaimana soal LPG juga. Jadi dua peristiwa viral yang besar itu selain pagar makan laut, yang ketiga yang menghebohkan publik dan itu menjadi concern utama Bapak Presiden. Tapi sebelumnya saya melihat bahwa mata anggaran yang sekarang dihadapi oleh Pak Prabowo ini kan pewarisan dari Presiden Jokowi. Jadi kritik dan evaluasinya justru bukan kepada para menteri, tapi kepada Presiden sebelumnya karena ini digunakan itu. Kecuali memang ada semacam RAPBN revisi ya, revisi supaya ada perbaikan karena ada penambahan menteri. Kemudian ada nomenklatur baru dan seterusnya dan sampai hari ini belum ada revisi APBN revisi itu dan saya kira ini masukan ataupun kritik untuk Presiden Jokowi bahwa kenapa bisa semacam ini posturnya semacam itu. Jadi untuk para menteri sebenarnya relatif lebih aman kalau ngomong soal penghematan. Justru yang ingin saya elaborasi adalah ketika ada arahan sinyal reshuffle ada banyak semacam alasan yang biasa dilakukan Presiden dari periode ke periode. Yang pertama checklistnya itu soal pertimbangan politis, Mas. Pertimbangan komposisi, power sharing, ya kalau ada yang masuk, ada yang berkurang, semacam itu. Katakanlah ketika politik nasi goreng itu jadi dimasak misalkan, otomatis ini masukan juga buat koalisi Indonesia Maju Plus. Siapa yang bertambah, siapa yang berkurang, siapa yang disesuaikan, seperti itu. Yang kedua pertimbangan yuridis. Ada nggak menteri-menteri yang terkait kasus hukum atau kasus etis, ya, yang dalam 100 hari ini sempat terelaborasi oleh publik misalkan. Yang ketiga karena soal-soal teknokratis, meritokratis, soal kinerja. Ini yang jadi soal. Kalau 3 checklist ini masuk ke dalam figur seorang menteri, hati-hati itu. Tadi Anda menyebut soal PPN 12%, ini warning, tanda peringatan buat Menkeu, Sri Mulyani? Ya salah duanya bukan hanya Menkeu ya, karena ada banyak di bawah Presiden bagian keuangan, bisa juga perekonomian dan seterusnya. Bagaimana mereka melihat pasar publik ketika ada kebijakan ini. Kenapa tetap kok diteruskan sampai harus Presiden turun tangan semacam itu. Jadi saya melihat ini warning yang memang bisa ditempatkan ke semua peristiwa yang viral tadi. PPN 11-12% yang tidak jadi naik, tabung gas LPG, dan pagar makan laut itu. Nah, dan di luar itu semua ada nggak menteri ya yang memang punya problem tadi, politis, yuridis atau etis maupun teknokratis. Kalau kita berbicara ke depan soal reshuffle ini, menurut Anda apakah akan lebih terkait dengan teknokratis tadi soal kinerja ataukah lebih politis sebenarnya terkait dengan konsolidasi yang masih ingin dibangun oleh Presiden? Kalau saya melihat tiga-tiganya itu, karena ada beberapa menteri yang tiga-tiganya udah masuk nih barang. Ya, politisnya masuk, etisnya, yuridisnya kena, kemudian teknokratisnya dapat. Jadi ya kalau bicara 3 hal ini yang selama ini terjadi dari sejarah periode Presiden dari masa lalu sampai sekarang, 3 hal ini yang biasanya terjadi. Dan di 100 hari ini ada berapa menteri yang sudah masuk 3 hal ini.
Dan saya kira harus hati-hati. Oke. Seperti itu. Oke, kalau misalkan kita dari data ataupun analisis yang dilakukan oleh Mas Agung, siapa saja Mas yang sudah masuk ini? Dan saya kira ini di kantongnya Bapak Presiden. Saya kembali ke Bang Noel. Tapi kan kita tahu 3 peristiwa viral itu sudah mengemuka ya. Dan otomatis itu jelas sinyalnya kartu kuning gitu. Nah di luar itu ya saya mencatat ada Pak Natalius Pigai misalkan Menteri HAM. Dia kemarin sempat agak blunder soal peningkatan anggaran 20 triliun. Kemudian ada pidato beliau yang agak kontroversial ya. Kemudian ya kita bisa cek juga ada beberapa menteri yang harus fokus dengan kasus hukum terkait judi online misalkan. Kemudian ada juga menteri-menteri yang memang ya ada problem soal etis tadi di demo sama ASN-nya ya. Ristek Dikti semacam itu. Itu kan belum pernah saya dengar ya menteri di demo bawahannya. Kemudian di demo lagi soal tukin semacam itu. Ini kan bahaya kalau seperti ini. Ya kalau misalkan bawahan sudah tidak respect dengan atasan, saya kira ini bisa berdampak panjang bukan hanya ke menterinya tapi kepada presiden juga. Nah, sehingga hal-hal semacam itu perlu digarisbawahi dengan sangat tegas, keras. Kalau ini terjadi lagi, terulang lagi, gak ada kata lainnya kartu merah seperti itu. Kartu merah. Bang Noel melihat bahwa presiden saat ini sudah ingin lebih kerja dan kerjaan. Tidak ada politis lagi ataupun lebih minim politis dalam reshuffle kalau jika terjadi lakukan nanti. Dari tanggapan Bang Noel sendiri seperti apa? Iyalah, artinya gini, udah fokus pada kerja aja nih, kerja kerakyatan ini penting karena kita kan ada narasi besar yang akan kita lakukan yaitu terkait menghadapi 2045. Di mana narasi itu ada yang bicara tentang Indonesia unggul, kita harus menjadi bangsa unggul. Nah, Prabowo itu marah dengan hal kayak begini. Ini kita punya cita-cita besar. Jangan diganggu dong cita-cita ini. Ayo sama-sama kita bangun. Kenapa koalisi ya ini gemuk, super dan sebagainya? Kenapa begitu banyaknya kabinet? Ya karena itu dia mau ngubur target untuk mencapai yang namanya 2045. Dan sampai sebegitunya presiden itu berpikir jauh gitu loh. Dan kita kan senang sekali ya punya pemimpin itu sangat visioner. Dan kita tidak mau hal-hal ini diganggu dengan hal-hal yang teknis gitu loh. Dan saya yakin sekali lah ya, di meja presiden itu sudah ada nama-nama yang sekiranya dievaluasi. Mungkin itu termasuk saya gitu. Jadi saya sih tidak terlalu khawatir. Karena presiden ini selalu memotivasi, mengenjot para kabinet. Kerja. Kau kalau nggak kerja saya akan evaluasi. Kalau kau masih ndablek, bandel, nakal dan sebagainya, saya punya hak prerogatif. Kayak gitulah pesannya kira-kira. Udah jangan main politik lagi. Sudah bekerja aja untuk rakyat. Gitu loh. Udah jangan bicara hal-hal yang kira-kiranya malah merusak citra pemerintahan yang jelas-jelas keberpihakannya sudah tidak bisa dipertanyakan lagi. Ini udah all out nih. Makanya ya nanti kan ada proses sejarah dan proses waktu. Jadi yang nggak kerja itu pasti ketinggalan tuh dengan orang yang kerja-kerja. Gitu loh. Artinya nanti juga sejarah akan mencatat nih orang ini nggak bekerja. Rakyat kan harus sangat ekspektasi tingginya ke Presiden Prabowo ya. Ini ekspektasi rakyat itu luar biasa tinggi sekali. Itu sampai ya kita lihat beberapa lembaga survei menaruh posisi Pak Prabowo di 80,9 approval rating. Jadi menurut saya ini menjadi tantangan, challenge buat kita semua agar ke depan para pembantu termasuk saya ya seharusnya mampu menerjemahkan apa itu menjadi keinginan presiden. Karena kan kita selalu di briefing dengan pidato-pidato yang luar biasa, ya semangat. Makanya saya kadang-kadang kalau Pak Prabowo menyampaikan arahan, senang sekali saya benar-benar lihatin. Makanya di memori otak saya ini cuma isinya pidato presiden aja. Makanya saya nggak khawatir melakukan tindakan-tindakan terkait ketenaga kerjaan. Karena kan saya didukung presiden. Backing saya, ditambah lagi dukung instrumen negara yang lain misalnya kepolisian dengan adanya Des Tenaga Kerja, Kapolri-nya luar biasa, ditambah lagi Jaksa Agung ya, walaupun kita lihat ada kelemahan di hakim lah ya, yang begitu luar biasa, presiden langsung merhatiin kesejahteraannya tiba-tiba presiden dihianati, tapi nggak apa-apa lah itu.
kita lihat kita masih punya harapan yang cukup besar lah dalam mencapai 2045. Semoga program-program prioritas ini bisa menjadi bahan untuk ke depan kita ini lebih baik, khususnya makan bergizi gratis ya. Itu kan makan bergizi gratis itu bukan soal mengenyangkan rakyat, tapi memberi nutrisi yang hebat untuk rakyat ini. Terima kasih. Oke, Bang Doli, kalau melihat dari sikap Pak Presiden sendiri, dari Golkar sendiri melihat bahwa jika memang pada akhirnya tindakan atau isu reshuffle ini memang akan dilakukan, apakah lebih baik Pak Presiden evaluasi dulu, ngobrol dulu, ataukah memang langsung saja mengambil keputusan? Saya kira Pak Presiden tahu apa yang akan dilakukan ya, apabila misalnya sudah diambil keputusan oleh Pak Presiden bahwa akan terjadi reshuffle. Soal mekanisme, caranya, kemudian penjelasannya, saya kira ya Pak Prabowo ini kan ya kepala negara, kemudian ya seorang negarawan ya yang sudah cukup panjang sejarahnya di politik, kepemimpinannya kita juga lihat sudah teruji gitu ya. Saya kira Pak Prabowo tahu bagaimana cara nanti untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah ketika memang beliau memutuskan untuk melakukan reshuffle gitu ya. Saya kira kita semua akan memberikan sepenuhnya kewenangan itu kepada Pak Presiden. Ya. Dan kita tidak bisa juga mengatakan suka atau tidak suka, mau tidak mau, karena itu memang hak prerogatifnya beliau, kira-kira begitu. Oke, seperti Bang Noel tadi, Bang Doli, apakah mungkin saja jika memang ada evaluasi yang dilakukan Presiden, apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Golkar jika pada akhirnya reshuffle ini jadi dilakukan? Apakah perlu mempertimbangkan soal politisnya atau lebih ke soal kerja profesional, orang-orang profesional yang dimasukkan? Ya, saya kira di Indonesia ini kan sistem kita sistem presidensial, gitu ya. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa dari pemilu ke pemilu, mungkin karena memang kultur kita ini adalah kultur gotong royong, kebersamaan gitu ya, membangun sinergitas gitu. Dan kemudian pada saat pencalonan presiden itu kan itu juga didukung oleh sama-sama dan koalisi. Tidak ada selama ini pengalaman satu calon presiden wakil presiden yang didukung oleh tunggal satu kekuatan politik gitu. Nah itu yang kemudian kita lihat selalu pasca Pilpres, seorang presiden terpilih itu pasti akan mengajak berkomunikasi, berdiskusi dengan partai-partai politik pendukungnya. Jadi variabel itu seperti tadi yang disampaikan oleh Saudara Agung juga tidak bisa dinafikan ya. Saya setuju tadi ada biasanya memang selama ini presiden akan mengambil langkah-langkah dalam reshuffle itu pada 3 variabel tadi itu. Ya, jadi salah satunya adalah variabel tentang politis ya. Selain yuridis ada pelanggaran yuridis, ada pelanggaran hukum, etis. Tapi juga saya kira khusus untuk Pak Prabowo, kalau kita lihat dari pidato-pidatonya itu adalah soal performance ya, soal kinerja, apalagi diorientasikan untuk kepentingan rakyat, bangsa, negara. Itu juga sangat kuat menjadi pertimbangan beliau, tetapi saya kira juga tidak mungkin juga dinafikan variabel yang 2 tadi. Kalau yang hukum saya kira semua ya, kalau memang sudah dilihat ada masalah pelanggaran, potensi pelanggaran hukum, kemudian pelanggaran etik, itu siapapun presidennya saya kira itu tidak mungkin diabaikan. Tapi tadi 3 itu, variabel politis, variabel apakah ada pelanggaran hukum atau etik, dan yang ketiga tentu tentang soal kemampuan kerja atau kinerja dari para menteri itu akan menjadi salah satu menjadi pertimbangan dari Pak Presiden. Oke, saya terakhir ke Mas Agung. Mas Agung, bagaimana melihat nantinya jika memang ini akan diambil hak prerogatif Presiden? Apakah perlu evaluasi bersama partai pendukung ataupun kabinetnya, ataukah langsung saja memutuskan itu? Ya otomatis ya, kalau soal teknis taktis Pak Prabowo paling paham, istilahnya kita tidak akan mengajari ikan berenang lah semacam. Tapi yang jelas begini Mas, ini kan koalisi di parlemen sudah kondusif, ya sudah aman nyaman lah gitu.
tinggal koalisi bersama rakyat nih yang belum terkondisikan karena beragam macam peristiwa viral tadi. Nah, saya lihat concern Pak Prabowo di sini nih. Walaupun tadi nggak bisa dipungkiri ada publiknya, ada elitnya juga yang harus dirangkul, yang harus diakomodasi, tapi tone ini akan berkurang. Jadi dimensi yang akan menguat untuk reshuffle ke depan adalah dimensi teknokratis, dimensi kinerja, ya, ketimbang dimensi politisnya. Tapi bobotnya ada. Asumsikan 100% kalau ada 3 dimensi tadi, ya idealnya kan 33% tuh semuanya. Tapi sekarang pasca 100 hari bisa jadi dimensi teknokratis kinerjanya itu bisa 2 kali lipat, 60%. Karena apa? Kalau koalisi bersama rakyat, koalisi bersama publik ini tidak tercapai, ini akan membahayakan Pak Prabowo. Karena di seberang sana ada presidential threshold yang sudah dihapus 20%. Lawan-lawan Pak Prabowo di 2029 itu sudah mengintip sampai hari ini. Karena peluang mereka untuk berkontestasi ada dan dibolehkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak ada pilihan bagi Pak Prabowo untuk tidak profesional, kerja habis-habisan, karena kalau enggak approval rating turun, pamor kemudian memudar, ini bisa membahayakan beliau ketika mau maju di term kedua. Jadi pilihannya tiada kata lain ya harus berkoalisi bersama rakyat, dan ketika ada pertimbangan-pertimbangan lain jadinya itu mengikuti pertimbangan teknokratis tersebut. Seperti itu. Ini tapi kalau kita melihat sejarahnya memang kalau diambil saat ini Presiden Prabowo menjadi yang tercepat karena Presiden Jokowi saja periode pertama 10 bulan setelah dia menjabat baru reshuffle. Kalau kita melihat dari sisi politiknya Mas, apakah mungkin sebenarnya ini bagian dari harmonisasi untuk mengajak PDIP juga? Ada kemungkinan ke arah sana, tapi selagi nasi gorengnya belum dimasak, maka kemungkinan itu kecil, Mas. Tapi kan udah kirim minyak kan katanya? Iya, minyak urut, kemudian ada bunga yang diterima, tapi nasi goreng itu adalah puncaknya. Puncaknya. Jadi kalau belum dimasak, kita lihat dulu yang pasti-pasti seperti itu. Oke, terima kasih Bapak-bapak atas diskusinya pagi ini. Terima kasih pengamat politik Trias Politika Agung Baskoro. Terima kasih politisi Partai Gerindra Immanuel Ebenezer, dan terima kasih Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama, makasih.